Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada kesempatan hari ini akan membicarakan masalah dampak sosial informatika atau DSI. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Mari kita lanjutkan. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang yang pertama sejarah perkembangan komputer, yang kedua ada aspek ekonomi dan hukum produk informatika, yang ketiga ada informatika untuk masa depan, dan yang terakhir yang keempat ada karir dan studi lanjut di bidang informatika. Pada sejarah perkembangan komputer terbagi menjadi 4 periode. Kita akan membahas pada periode yang pertama yaitu periode pra-mekanik. Pada periode ini, komunikasi menggunakan simbol dan gambar untuk menyampaikan informasi. Bangsa Romawi kuno menciptakan sebuah simbol yang disebut dengan alfabet. Kemudian, bangsa Arab juga telah menciptakan sistem angka dan penomoran. Setelah dua hal ini ditemukan, maka akhirnya mereka terus melakukan inovasi, kemudian menemukan alat bantu hitung yang disebut abakus. Pada periode kedua yaitu periode mekanik, pada periode ini orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Salah satu penemuan terpenting pada masa ini adalah mesin cetak Gutenberg dari Jerman. Dan pada tahun 1600, komputer atau mesin hitung yang pertama kali diciptakan oleh Blaise Pascal, yang mana penemuan ini dianggap sebagai titik awal mesin yang menggantikan otak manusia dalam menghitung data. Pada periode ketiga, yaitu periode elektromekanik, periode ini sudah diciptakan telepon dan kode Morse, yang mana hal itu digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh secara langsung. Kemudian, pada masa ini pula, diperkenalkan komputer pertama yang digunakan untuk menyimpan program dan data pada awal tahun 1948 yang disebut Manchester Mark I. Nah, komputer inilah yang merupakan awal penemuan teknologi selanjutnya yang sekarang menjadi komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Pada periode terakhir yaitu elektronik, pada periode ini Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET, yang mana ARPANET merupakan cikal bakal dari internet yang digunakan sampai saat ini. Setelah 4 era di atas, perkembangan teknologi terus berlangsung dengan cepat dan terus ditemukan penemuan-penemuan lain, seperti halnya sistem operasi, ada Windows, Unix, Mac, Linux, dan lain-lain. Pada aspek ekonomi dan hukum produk informatika, yang pertama akan kita bahas mengenai aspek ekonomi. Aspek ekonomi tentu sangat berkaitan erat dengan produk-produk informatika. Seperti yang kita lihat sekarang, teknologi finansial yaitu e-commerce sangat-sangat berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari di zaman sekarang. E-commerce bisa berupa aplikasi yang mana dia memungkinkan kita untuk melakukan transaksi jual beli. Sebagai contoh aplikasi yang sering kita gunakan untuk kegiatan finansial atau tukar jual beli yaitu bisa aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Selanjutnya, bukan hanya aspek ekonomi pada e-commerce, tapi juga aspek ekonomi pada e-banking, yaitu kegiatan kita saat melakukan perbankan. Sekarang kita tidak mesti jauh-jauh lagi pergi ke suatu bank atau menemui teller untuk melakukan transaksi, tapi semuanya bisa kita lakukan di rumah saja. Yang ketiga, aspek ekonomi yang turut serta pada produk informatika yaitu mengenai penjualan software. Bisa kita lihat bahwasanya penjualan software itu sangat-sangat menghasilkan uang. Oleh sebab itu, banyak anak-anak muda yang sekarang belajar membuat software yang mana software itu nantinya akan mereka jual kepada
pemerintah atau pengusaha atau perusahaan atau badan-badan yang lain yang mana mereka memerlukan sebuah software untuk menunjang kerjanya. Dan yang keempat, aspek ekonomi yang sangat-sangat penting yaitu iklan. Ada apa dengan iklan? Nah, setiap kita membuka sebuah website atau kita membuka sebuah aplikasi, pasti ada iklan di dalamnya, yang mana iklan tersebut bisa mendatangkan uang apabila si pemilik iklan menitipkan iklannya pada website kita. Sebagai contoh, ketika kita membuka Instagram, kadang ada iklan yang lewat. Nah, si pemilik iklan itu dia menitipkan iklannya di Instagram, lalu nanti mereka akan membayar ke pihak Instagram sebagai timbal balik karena iklannya sudah ditampilkan. Setelah kita membahas mengenai aspek ekonomi, mari kita membahas mengenai hukum produk informatika yaitu kekayaan intelektual. Hukum produk informatika ada pada hati Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan ada juga pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, secara garis besar hukum produk informatika itu ada 4. Yang pertama ada lisensi komersil, yang kedua ada lisensi gratis, yang ketiga ada lisensi open source, dan yang keempat ada lisensi domain public. Pada lisensi komersil, lisensi ini yang paling bersifat mengikat. Pengguna hanya diperbolehkan menggunakan perangkat lunak ini setelah membayar suatu harga tertentu pada pembuat perangkat lunak. Misal, kita ingin membeli Windows 10 Pro, yang mana di situ mereka menawarkan berbagai harga, baik itu dilihat dari jumlah usernya ataupun jangka waktunya. Sebagai contoh, lihat di situ ada Microsoft 365 yang business basic. Harganya 39.100. Itu ada tulisan user per month. Artinya per pengguna dan per waktunya yaitu 1 bulan. Perlu diingat bahwa ketika suatu perangkat lunak itu memiliki lisensi komersil, kita hanya boleh menginstal dalam jumlah tertentu. Seperti ketentuan tadi, 1 pack itu kita cuma boleh 1 user atau 1 laptop atau 1 komputer saja. Kemudian kita juga ada waktunya yaitu 1 bulan tadi. Kemudian kita juga dilarang mengubah kode program dari aplikasi bawaannya tersebut. Selanjutnya ada lisensi gratis. Lisensi gratis ini maksudnya perangkat lunak itu disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal. Namun dapat pula diberikan ketentuan waktu pengguna selama beberapa hari atau selama 1 bulan. Nah, jika Microsoft 365 di awal tadi dia memiliki lisensi komersil, dia juga punya lisensi gratis, yang mana kita bisa menguji cobanya selama 1 bulan. Namun setelah lewat dari 1 bulan, kalian disuruh untuk membeli kembali. Ada lisensi open source, perangkat lunak yang dapat digunakan seperti melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sebuah program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Contohnya bisa kalian lihat sendiri. Pada lisensi domain public, lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Kita diperbolehkan menggandakan, mendistribusikan ulang, mengubah kode program tanpa adanya suatu batasan. Contohnya, STP, MP3 player, Linux, dan lain-lain. Apa sih yang dimaksud dengan SDG pada informatika untuk masa depan? SDG merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium atau MDG. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, MDG memiliki banyak kendala. Menurut Jeffrey, salah satu penasihat MDG,
Salah satu kendala dalam terwujudnya MDG ialah data yang sudah dikumpulkan dan diolah dengan cepat menjadi informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan. MDG telah berakhir pada tahun 2015 dan kini telah banyak kemajuan pada bidang komputer yang dapat kita gunakan untuk memastikan SDG dapat dicapai dengan baik dan sesuai target. Selain gagasan SDG, masyarakat saat ini telah mengalami kemajuan dengan adanya gagasan Sociality 5 yang didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia, yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan resolusi masyarakat sosial. Masyarakat 5 dengan kuat mengintegrasikan ruang cyber, alam digital, interkoneksi melalui internet, dan ruang fisik, alam raya, dan tempat-tempat di bumi yang dibagi menjadi 5 benua dengan lokasi geografis masing-masing. Sekarang, pernahkah kalian tahu apa itu Sociality 1? Sociality 1 adalah masyarakat pada zaman pemburu, pada saat mereka masih mengenal hanya berburu dan tidak mengenal sama sekali teknologi. Kemudian mereka terus berkembang menjadi masyarakat sosial 2, yaitu masyarakat yang sudah mengenal pertanian dengan berbagai alat-alat sederhana yang sudah mulai diciptakan. Selanjutnya mereka berkembang lagi menjadi masyarakat industri yang mana ada masyarakat sosial 3, yang mana mereka sudah mengenal yang namanya pabrik dan lain-lain. Dilanjutkan lagi, seperti sekarang ada masyarakat informasi yang mana mereka hanya tahu bagaimana cara mendapatkan informasi tanpa harus membuat informasi. Dan yang masyarakat sosial 5 yang kita ingin gapai sekarang adalah sebuah masyarakat yang mana masyarakat tersebut dituntut untuk berinovasi kreatif dan bisa memajukan lagi sains dan teknologi basic plan-nya. Tiba saatnya kita pada sesi kuis. Nah, setelah saya jelaskan mengenai masyarakat dengan sosial 5, sekarang saya mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu apa yang dapat kalian lakukan sebagai siswa dalam mewujudkan masyarakat sosial 5? Jelaskan dengan narasi minimal 2 paragraf, kemudian kumpulkan di classroom. Kalian bisa mengumpulkannya dengan cara diketik, kemudian dia menjadi file Word atau bisa juga PDF, maupun kalian bisa menulis jawaban kalian di buku tulis kalian, lalu foto dan kirimkan jawaban kalian.